Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Diayulandari dari SIG 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek, yaitu praktikum SDGL acara 6 tentang Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point clouds. Nah, Instant Segmentation tersebut itu merupakan teknik dalam computer vision yang menggunakan jaringan saraf seperti CNN atau transformer untuk mengidentifikasi dan memisahkan objek individual dalam kumpulan titik 3D. Nah, proses tersebut itu ada export training data for deep learning, yaitu dalam penggunaan ArcGIS-Pro-nya, lalu ada train deep learning model, lalu ada detect object using deep learning, lalu ada 3D enabling. Nah, yang pertama itu melakukan export training data for deep learning, yang merupakan langkah dalam melibatkan persiapan dataset untuk melatih model deep learning. Nah, data point cloud ini dikumpulkan dari berbagai objek, kemudian dianotasi untuk memberikan label pada setiap titik atau kelompok titik yang mewakili objek tertentu. Nah, data ini kemudian dikonversi ke format yang sesuai dengan input model dari deep learning, dibagi menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Nah, hasil dari export training data for deep learning ini adalah foto yang dihasilkan yang berguna untuk melatih model agar dapat mengklasifikasi setiap pixel pada gambar ke dalam kategori tertentu. Nah, foto ini juga digunakan sebagai data input, di mana setiap pixel pada gambar tersebut dilabeli dengan mask atau topeng yang mewakili objek atau area tertentu seperti bangunan, jalan, air, atau vegetasi. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini untuk fotonya. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali fotonya. Nah, ini juga ada ekspornya, itu terdiri dari ArcGIS ini, label, model, dan ini. Nah, untuk labelnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan train deep learning model, yang merupakan tahapan yang dilatih menggunakan data yang telah disiapkan. Nah, arsitektur pemodelan ini sesuai yang kita pilih, seperti max, RCNN, dan parameter inisialisasinya. Nah, proses pelatihan dilakukan dengan memfeed data ke model dan mengoptimalkan parameter berdasarkan fungsi loss-nya. Nah, validasi model dilakukan secara berkala dan hypermeter disesuaikan jika diperlukan. Nah, di sini hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini ada max RCNN yang merupakan hasil dari pelatihan RCNN dengan backbone ResNet 50. Lalu di sini ada learning net yang digunakan adalah slice 2,2909E sampai 05 dan ini non. Lalu training and validation loss-nya. Di sini grafik menampilkan perbandingan loss antara data training dan validasi selama proses. Nah, terlihat bahwa loss validasi ini berfluktuasi secara signifikan, mencapai puncak sekitar 1E33 ini pada batch ke 6000. 5E33 ini sampai batch ke 6000 dan ke 10.000 ini 4 ya. Sementara loss training tetap stabil di angka yang sangat rendah. Ini mengindikasi adanya overfitting pada model. Nah, ini rendah, jadi lurus gini. Selanjutnya
Di sini ada analysis of the model, yang dimana average precision score-nya itu ini, yang menunjukkan hasil yang tidak merata, dengan kelas 1 memiliki skor 0,65 sekian, sementara kelas lainnya 2, 3, 4, dan 6 itu memiliki skornya 0. Hal ini itu menunjukkan bahwa model hanya efektif dalam mendeteksi satu kelas objek dan memerlukan perbaikan untuk menghindari performa pada kelas-kelas lainnya. Nah, selanjutnya itu kita melakukan detect object using deep learning. Nah, di sini model itu digunakan untuk mendeteksi atau mensegmentasi objek dalam data point cloud baru. Nah, model yang telah dilatih ini dimuat pada data point cloud input yang diproses melaluinya. Model yang dihasilkan itu prediksi segmentasi dari setiap unitnya. Kemudian hasilnya itu dikelompokkan untuk membentuk instant object individual. Nah, hasil dari objek ini menggunakan detect object using deep learning itu hanya sedikit bangunan dari keseluruhan data yang digunakan. Nah, jadi cuma hanya ini aja. Nah, hal tersebut itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, menurut grafik sebelumnya itu ada indikasi overfitting dan ketidakseimbangan kelas dalam dataset pelatihan. Nah, faktor lain yang memungkinkan itu termasuk adanya kurangnya variasi dalam data training, kompleksitas scene yang tinggi, terus kualitas data yang kurang memadai, terus pengaturan threshold deteksi yang terlalu ketat. Nah, threshold yang saya pakai itu 0,5 tadi waktu ngolahnya, atau adanya keterbatasan arsitektur model RCNN dengan backbone ResNet 50. Nah, untuk mengatasi performa yang tidak baik ini, itu kita dapat menerapkan beberapa strategi, yaitu penyeimbangan dataset, penambahan variasi data training, penggunaan teknik augmentasi data, terus penyesuaian arsitektur model atau penggunaan transfer learning, lalu serta mengoptimalisasi hypermeter termasuk learning rate dan threshold deteksi. Mungkin bisa menggunakan threshold yang lebih tinggi. Kalau saya kan 0,5, mungkin bisa 2, 1 atau berapa gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, di sini cuma deteksinya itu cuma hanya sedikit, yaitu kayak pinggir-pinggirannya aja. Ini cuma di dalam cuma ada satu ini. Melakukan 3D enabling yang merupakan langkah terakhir untuk melibatkan penggunaan hasil segmentasi untuk meningkatkan fungsi 3D. Nah, geometri objek yang telah disegmentasi itu diekstrak dan direkonstruksi mesh atau superfitting dilakukan untuk setiap objeknya. Nah, pos orientasi objek itu dalam ruang 3D diestimasi. Lalu 3D enabling ini itu menghasilkan representasi 3D yang lebih kaya dan fungsional dari objek-objek yang telah terdeteksi atau tersegmentasi. Namun, dalam 3D enabling ini itu menggunakan data yang diberikan oleh asisten, jadi tidak menggunakan hasil dari segmentasi saya yang tadi itu. Nah, output ini tuh memberikan pemahaman yang komprehensif tentang struktur dan karakteristik bangunan dalam konteks lingkungan 3D. Jadi hasilnya tuh 3D kayak seperti ini. Nah, untuk meningkatkan signifikasi hasil objek awam menjadi representasi yang lebih bermanfaat dan di aplikasi aplikatif. Nah, maaf juga karena saya nggak bisa kayak menggeser-gesernya, karena kalau saya menggesernya itu nanti videonya akan macet-macet gitu, jadi saya alihkan ke sini saja ya. Nah, itu sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.